Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi mulai runtuh pendiriannya, mulai luluh dan lemah, teman-teman. Padahal dulunya orang ini sangat tegas dan keras. Dia pernah mengatakan, nyawa pun akan saya pertaruhkan. Saya sudah menyusun ribuan pertanyaan untuk Jokowi. Ketika dia duduk di kursi persakitan, akan saya tanyakan ribuan pertanyaan itu mengenai ijazahnya, kuliahnya. Dan walaupun semua orang RJ, saya akan tinggal tetap berdiri sendiri. Tidak mau damai dengan Jokowi. Waduh, tapi sekarang kabar-kabarnya nih ya, orang itu mau minta RJ kepada Pak Jokowi. Waduh. Siapa kira-kira ya? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana salah satu ketua relawan dari Pak Jokowi membongkar seperti apa perpecahan demi perpecahan yang terjadi di kubu tersangka klaster pertama dan juga tersangka klaster kedua, utamanya di level penasihat hukumnya. Dan sepertinya tanda-tanda ini mulai terlihat ya, ketika Abdul Ghafur Sangaji ditanyai oleh wartawan mengenai kasus dugaan ijazah Rismon, dia malah enggan berkomentar dan sedikit tertawa, teman-teman. Waduh, apakah sebenarnya orang-orang ini sudah tahu mengenai ijazah Rismon? Makanya mereka mulai menghindari Rismon dan tersangka klaster kedua. Ya, walaupun yang klaster kedua ini masih tetap ya, apa ya, kalau bisa kita bilang berusaha untuk membela Rismon. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Kata, Waduh. Siapa tuh Pak Ketua? Waduh. Ini kita tunggu hari-hari Rismon mau sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf. Itu yang saya dapat info dari pengacara di lingkaran mereka. Pengacara mereka ya. Pengacara di lingkaran mereka ya, bukan di lingkaran Pak Jokowi. Ya, dia bilang bahwa Rismon sedang cari cara untuk sowan ke Pak Jokowi minta maaf dan mengajukan RJ. Makanya terlepas benar apa salah, kita tunggu di hari-hari besok. Apakah ini terjadi? Apakah tidak? Ditolak atau diterima? Berani meminta maaf atau tidak? Waduh. Momon. Saya pikir dia sekeras dan setegas omongannya, teman-teman. Tapi diduga dia mau cari cara untuk RJ kepada Pak Jokowi. Mungkin dia cari cara agar senyap, tepat, dan bisa bebas gitu ya kan, tanpa ada pemberitaan seperti Egy Sujana kemarin dan juga Dami Hari Lubis. Waduh, momon, kamu ketahuan. Atau pengen mengikuti jejak Egy Sujana, tidak meminta maaf, tidak dipublish, tapi oleh Pak Jokowi dirilis dan sekarang RC serta SP3. Apakah mau mengikuti jejak itu? Silahkan. Silahkan. Ya. Tulis juga komentar ya, apa tanggapan Anda kalau benar Rismon sowan ke Pak Jokowi untuk meminta maaf dan minta di RJ. Klaster 1 dan klaster 2 ini ternyata ini mereka berbeda nih sekarang. Bukan dalam satu lingkaran circle lagi. Mereka sudah sendiri-sendiri. Karena dia penasihat hukumnya pun juga sudah berbeda untuk mereka. Kalau teroris ini kan Refdy Harun dan teman-temannya, sedangkan itu Husainuddin dan Ghafur itu untuk yang klaster 1 untuk itu. Nah, ini semua sudah masuk dan saya rasa ya sudah dijalankan masuk ke kejaksaan. Jadi kita lihat itu tetap berjalan berproses. Tapi yang menarik ini adalah yang kami laporkan minggu lalu, yaitu kasusnya Rismon, ijazah yang diduga palsu S2 S3 di Yamaguchi itu kemarin hari Senin dan hari Selasa saksi kita sudah diperiksa, yaitu Joshua Sinambela, kemudian juga Roni Teguh. Kalau Roni Teguh adalah seorang PhD dari Hokkaido University, dan masing-masing berdua-duanya memang ahli forensik ya untuk itu. Dan kalau dikatakan apakah barang buktinya di bawah itu ada semua, dan even korespondensi dengan Universitas Yamaguchi juga kita lampirkan di situ.
Dan saksi pelapornya itu adalah Taufik Bilhaki ya, dari YouTuber Nusantara, adalah kawan-kawan kita semua, ya dehat kita semua. Dan ini kita punya keyakinan penuh bahwasanya ini akan berproses lebih cepat ya, karena mensreanya ini ada dan mempunyai semacam kayak kriminalis, ada kriminalnya lah seperti itu. Walaupun itu masih dugaan ya, karena kan harus dibuktikan itu. Tapi laporan kita diterima baik oleh Polda Metro dan diperiksa, saksi pelapornya juga saya mendampingi juga. Kemudian saksi saksi untuk mendukung itu pun juga sudah diperiksa dan semuanya masuk lah secara mensreanya. Seperti itu. Berarti boleh dikatakan circle mereka pecah gitu ya? Circle mereka pecah. Bohong kalau nggak pecah. Wow, Terus terang aja saya katakan. circle mereka pecah, Dan teman-teman. itu juga sempat ya pada hari Senin itu kan klaster 1 itu diperiksa ya, kemudian ada klaster 2 juga diperiksa, itu wajib lapor lah ya. Itu tidak blended gitu. Udah terpisah mereka. Jadi ya itulah saya bilang, dari dulu saya katakan mereka pada saatnya nanti endingnya mereka akan cakar-cakaran begitu. Karena kepentingannya ini kan berbeda, kolamnya berbeda walaupun tujuan mereka sama. Ya kan? Akan kembali lagi kemana? Ke kolam masing-masing itu pasti. Usul dari saya alumni, saya prihatin. Kenapa seorang Roy Suryo dibiarkan berkeliaran setelah melakukan hal yang sangat-sangat memalukan sebagai alumni? Bayangkan, lulusan alumni, dia sekolah di situ, dia menimba ilmu di situ, sekarang dia jelek-jelekin. Itu manusia, Pak. Nilai aja sendiri. Kalau bukan karena dia punya janji politik, kurasa dia tidak lakukan ini. Makanya kalau kita lihat wajahnya, kelakuannya, udah mirip orang sakit jiwa. Karena hati dan otaknya sudah begini. Iya, sudah bertentangan ya. Saya kasihan, sebenarnya secara nurani saya kasihan sama Roy Suryo dan teman-teman. Kenapa sih mesti begitu untuk cari panggung? Nggak perlu. Atas nama pribadi saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia. Hanya Roy Suryo, hanya Tifa itu mahasiswa gadungan. Bikin malu kampus. UGM ya. Bikin malu kampus. Oke. Kampus manapun saya rasa nggak mau punya alumni kayak dia. Kalau perlu dicoret. Seorang berpendidikan adalah orang yang sebelum berbuat, sebelum bertindak tuh dipikir. Tidak main langsung aja. Bikin konferensi pers, panggil orang-orang, terus ngomong sembarangan, ngata-ngatain. Itu manusia sih. Orang gila aja nggak kayak gitu loh. Maaf ya, Roy Suryo ya, teman-teman ya. Bertobat aja udah. Informasi telah terjadi kadaluarsa di kasus pelimpahan berkas laporan Bapak Joko Widodo dan teman-teman dalam menilai Cumana dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Dan itu hanya informasi. Bagaimana bisa mereka katakan bahwa berkas Pak Jokowi, dalam hal ini laporan Pak Jokowi terkait dengan 6 orang tersangka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian seolah-olah melebihi batas waktu. Ini informasinya masih valid, nggak boleh ngomong sembarangan. Sebut dong, informasi dari mana ini? Sehingga Anda mengatakan kadaluarsa. Apakah dari kejaksaan? Siapa jaksanya? Siapa jaksa pemeriksanya? Dan siapa dari polisinya? Sehingga tidak menimbulkan komunikasi yang semakin hari semakin bias atau bias di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu maka saya mendesak di kasus ini, saya minta agar Polri kembali menunjukkan kewenangannya secara objektif dan subjektif, yaitu melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sekarang saya tanya sama kalian yang nonton video ini. Apakah kalian setuju jika Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan juga mungkin tersangka klaster pertama ini segera ditahan dan menjalani lebaran di Bui? Karena kalau kita lihat ya, tiap hari mereka masih saja meracuni pikiran rakyat Indonesia, teman-teman. Dengan penelitian-penelitiannya yang sudah dibantah tentunya oleh para ahli digital forensik. Dan ya walaupun seperti itu mereka masih kekeh loh, masih teguh pendiriannya. Walaupun satu dari ketiga orang itu mulai goyang gitu ya kan, mulai mau minta RJ. Apakah karena kasus ijazahnya yang sekarang dilaporkan oleh Bang Bill?
Makanya dia ini mulai melunak teman-teman. Dia mau bebas dari kasus ijazahnya. Karena yang berat ini kasus ijazahnya sendiri. Ini banyak sekali menserianya teman-teman. Filosofi berpikir saya sederhana. Bahwa 6 bahkan 3 orang Roy Rismond Tiva ini sudah menunjukkan sikap yang menurut saya tidak menggambarkan seseorang yang sedang wajib lapor, yang sedang berstatus tersangka, yang seharusnya juga dilakukan penahanan karena kewenangan penyidik. Nah, karena mereka ini setiap hari menurut saya hampir selalu membuat riuh suasana di media sosial, di banyak pendapat masyarakat yang berkembang, maka menurut saya salah satu upaya yang paling mudah untuk mengurangi opini publik yang dia dengan melakukan penahanan. Nah, dengan ditahannya Roy dan kawan-kawan, ini akan mengurangi opini publik yang terbangun, sehingga dalam beberapa kesempatan di televisi saya mengatakan dengan sikap Roy dan kawan-kawan ini diduga beberapa tokoh Indonesia terhasut. Dan itulah sebabnya saya mengatakan untuk segera lakukan penahanan. Luar biasa Pak Jokowi. Beliau bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop kepada tukang beca yang ada di Solo. Wah, luar biasa. Ini UMKM atau apa ini? Luar biasa. Walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi ya, Pak Jokowi masih tetap memikirkan rakyat. Ya tapi walaupun begitu, para pembenci Pak Jokowi pasti akan memframing bahwa waduh, masih belum move on jadi pemimpin, masih bagi-bagi sembako, jurus andalan dia. Nah, itu yang selalu di framing sama pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Luar biasa ya. Memang kepedulian Pak Jokowi sama rakyat kecil itu tidak ini lagi teman-teman, sudah tidak diragukan lagi gitu. Keberpihakan beliau kepada rakyat kecil, waduh. Berarti ini ojol, tukang beca, dan juga mungkin masyarakat menengah ke bawah ya. Monggo lanjut. Luar biasa Pak Jokowi. Coba komen di bawah teman-teman, pendapat kalian gimana ya? Bu Koni, kau nebar hoax? Ini udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Saya lupa. Indonesia lu jangan ikut campur ya. Dulu beresnya urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Beberapa waktu terakhir ini ramai banget konten yang bahas Bu Koni soal Jenderal Israel. Dia pede, berani, kok tegas lagi. Ngomong seolah itu fakta yang gak terbantahkan. Apa nggak malu jadi orang sok keras, sok iya, tapi nebar hoax? Mari kita bahas. Pertama, ya kan? Bu Koni hadir di podcastnya Densu. Dan di podcastnya Densu itu, dia bilang, udah dengar belum Jenderal Israel yang bilang, lo Indonesia jangan ikut campur ya. Kalau lihat ekspresinya tuh ya, mukanya kayak orang paling benar, paling sok tahu lagi, ya kan? Kedua, video Densu itu ditonton jutaan orang. Dan banyak akun gak jelas yang mengamini statementnya si Koni ini. Bahkan dikait-kaitkan pula dengan BOP. Atau bahkan posisi Indonesia. Ketiga nih, ternyata setelah gue telusuri dan pelajari dari berbagai sumber, termasuk TMP, ini hoax alias keliru. Karena nggak ada yang namanya Jacob Ariel Lasabi ataupun Kesatuan Batalion Infiltrasi Serangan Senyap Global di IDF alias tentaranya Israel. Waduh. Awalnya Densu menganggap ini sebagai perbedaan POV. Tapi ujung-ujungnya sama Densu dihapus karena Densu merasa udah minta klarifikasi ke Koni bahwa itu memang benar hoax atau dari media nggak kredibel. Bener hoax ya kan? Kebiasaan makan info kosong, info kopong alias hoax alias DFK. Kalau netizen gak gerak, emang dia bakal ngakuin? Gak bakal. Nggak mungkin. Kata gua. Makanya Betul. jangan sok keras, jangan sok paling paham. Cetak. Gimana menurut kalian? Waduh, si paling pengamat militer, si paling mengerti mengenai dunia global, si paling intelijen. Waduh, rupanya bisa nyebar hoax juga orang ini ya. Dan kegap sama netizen, itu masalahnya, kegap sama netizen. Dan dengan penuh keyakinan dia mengatakan,
ada orang kami di sana, kata IDIF, jangan ikut campur. Widih, luar biasa. Tapi saya ingin nanya sama kalian, apa yang kalian ingat ketika melihat atau mendengarkan nama Koni Bakri ini? Utamanya ketika Hasto di ujung-ujung mau ditangkap KPK, teman-teman. Apa yang kalian ingat dengan Koni ini? Kalau saya sih apa ya? Nggak perlulah kita sebutkan, teman-teman, ya kalian aja lah yang komen di bawah. Saya agak takut gitu. Saya agak takut menyebutkannya. Nanti saya disomasi lagi, saya dilaporin lagi, kan bahaya, teman-teman. Dan bagaimana nih mengenai si Momon, akhirnya kamu luluh juga, aduh. Dan info dari Mas Agri, Mas Ketua Umum, ini luar biasa loh. Katanya info ini dari salah satu kuasa hukum mereka di lingkaran mereka. Waduh, siapa nih yang membocorkannya nih? Siapa nih? Apakah Rismon curhat? Pak kuasa hukum, tolong dong, saya kan sudah dilaporin nih sama Bang Bill, sama Andi Aswan mengenai dugaan ijazah palsu. Gimana ya caranya ya biar saya lolos ya? Dijawablah mungkin sama kuasa hukumnya, gini aja Mon, lu minta RJ aja sama Pak Jokowi, lu damai aja sama Pak Jokowi, minta maaf. Nanti kan lu bisa juga tuh minta maaf sama Bang Bill, suruh cabut laporannya, suruh ini. Apakah kayak begitu POV percakapan mereka, teman-teman? Karena ya menurut Mas Agri ini dibocorkan gitu sama salah satu kuasa hukum mereka. Dan kira-kira kalau ada yang membocorkan, siapa gitu? Apakah Kosinudin? Apakah Abdul Ghafur? Apakah Refli Harun? Apakah siapa lagi ya? Banyak sekali soal yang kuasa hukumnya, banyak banget, teman-teman. Tapi yang terkenal cuma itu kan, yang terkenal Kosinudin. Walaupun Kosinudin bukan kuasa hukum Rismon lagi sih sekarang, Sang Haji juga bukan. Sekarang kan kuasa hukum mereka tuh Refli Harun. Siapa lagi ya yang tampil di Rakyat Bersuara kemarin, yang waktu dia protes mengenai hadirnya Sang Haji dan juga Kosinudin dengan mengangkat kalau dia ini kuasa hukum Roy Suryo CS. Siapa namanya ya? Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah Pak Jokowi akan memberikan RJ kepada Rismon ketika Rismon benar-benar mau ke Solo? Karena itu pertanyaannya. Kalau saya pribadi ditanya ya, kalau misalnya saya pribadi, Pak Jokowi tidak akan memberikan RJ kepada Rismon. Tidak akan. Karena apa? Beliau sudah mengatakan bahwa ketiga orang ini akan harus terus sampai pengadilan. Karena mereka yang melakukan penelitian, mereka yang melakukan penelusuran mengenai ijazah Pak Jokowi. Mereka membuat buku, jadi mereka ini satu kesatuan. Jadi tidak boleh dipisah, tidak boleh ada yang minta RJ, tidak boleh ada yang salah satu dari mereka bisa bebas. Karena mereka satu kesatuan. Jadi Pak Jokowi, saya pikir dan saya yakin tidak akan memberikan RJ kepada Rismon, apapun yang terjadi. Dan tadi alumni UGM, ibu siapa namanya? Saya lupa nama ibu itu. Juga memberikan statement yang keras dan tegas kepada Roy Suryo CS yang juga merupakan lulusan UGM. Dan tadi bocoran dari Andi Aswan mengenai perpecahan di tubuh klaster pertama dan klaster kedua. Nah, kalau isu perpecahan ini memang benar ada, bisa jadi kemungkinan Rismon itu mau RJ dan sudah tidak sejalan dengan kawan-kawannya. Tapi apakah seperti itu analisisnya? Nanti kita simak ya seperti apa kelanjutan kasus ini. Apakah nanti di Ramadan, di Lebaran Rismon akan datang ke rumah Pak Jokowi? Karena kan momennya pas tuh, halal bihalal, silaturahmi, maaf-maafan. Nah, apakah itu yang akan diambil Rismon momennya? Nah, untuk menjawab itu, kita simak nantilah seperti apa perjalanannya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.